ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فإن أحسن الحديث أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Subhanallah, jemaah salat Jumat dirahmati Allah. Mari senantiasa kita hiasi diri kita saat kita dengan memperbanyak zikir kepada Allah, dan salah satunya adalah dengan membaca hamdalah, bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas segala nikmat karunia yang sudah Allah anugerahkan kepada kita semuanya, dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk rezeki yang tersampai kepada kita berupa harta, dalam bentuk keluarga yang sakinah yang membahagiakan kita semuanya, ataupun dalam bentuk amanah jabatan tertentu yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Semua itu adalah bagian dari rezeki Allah yang sudah tersampai kepada kita, dan kita mendapat amanah untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Di samping menggunakannya, maka amanah yang tidak boleh dilupakan dalam senantiasa mensyukuri rezeki tersebut dengan lisan, dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan amal perbuatan. Dengan syukur itu insya Allah kasih sayang Allah, perhatian Allah akan semakin tercurahkan kepada kita semua. Ya Allah, ini senantiasa harus kita lakukan karena Allah menyinggung sebagian besar hambanya, termasuk kita, di surat Sabah ayat yang ke-13, qalilan min ibadiyah syakur. Sedikit sekali hamba yang bersyukur. Artinya kalau kita pahami itu, berarti banyak sekali orang-orang yang melupakan akan nikmat Allah, belum menganggap bahwasanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia lalai melupakan kewajiban yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mari kita berdoa senantiasa memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba yang pandai bersyukur, masuk dalam kelompok yang sedikit tadi, yaitu kelompok orang-orang yang pandai bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kesungguhan kita dalam bersyukur
adanya kondisi saat ini yang sedang menimpa kita, dengan adanya pandemi ini. Apakah kemudian dengan pandemi itu syukur kita tambah bagus, atau justru sebaliknya? Mudah-mudahan kita menjadi orang yang pertama yang syukurnya semakin banyak. Karena ada banyak hal yang terdampak dengan pandemi yang menyebabkan kemudian orang-orang lain yang melakukan syukur. Dan satu yang terdampak di bagian dari ekonomi masyarakat, itu hubungannya dengan rezeki, hubungannya dengan ma'isah yang harus dia cari, yang harus dia kumpulkan untuk kebutuhan. Sehingga masa sulit itu ada yang kemudian tetap mensikapinya dengan kesalahannya, kearifannya, sehingga dia tetap berada pada jalan yang lurus mensyukuri apapun kondisi. Tapi tidak sedikit yang kemudian lalai. Tidak hanya lalai, akhirnya kemudian muncul suudzonnya baik kepada sesama makhluk ataupun kemudian kepada sang kaum muslimin. Kemudian berprasangka tidak. Ya Allah, apapun kondisi yang menimpa kita, apapun keadaan kita, itu tidak akan mengubah jatah rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita. Yang pertama yang harus kita sikapi, apa yang Allah sampaikan di dalam surat Hud ayat yang ke-6, Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah ada satu binatang melata pun di muka bumi kecuali Allah sudah menjaga rezeki. Termasuk siapa? Termasuk pada kita yang bernama manusia. Ini bagian rezeki yang bersifat sudah dijatah oleh Allah, yang kita memang tidak membutuhkan usaha untuk mendapatkan itu. Ada jatah tersendiri, dan itu kita tidak bisa mengubahnya. Kadarnya berapa, kapan menerimanya, apa bentuknya, sudah ada jatah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menengok, kita bisa melihat anak-anak kita yang masih kecil, anak-anak yang bayi, bahkan orang yang dengan gangguan jiwa masih mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah rezeki yang dijatah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga rezeki yang memang dibagikan oleh Allah, dan itu harus kita dapatkan dengan usaha, dengan kerja kita. Bahkan di dalam surat Al-Jumu'ah diingatkan oleh Allah kepada kita setelah kita menjalankan kewajiban ini, tidak diam, tidak kemudian santai-santai. Allah mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza qudiyatis shalatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jika sudah selesai salat ini dilaksanakan, maka bertebaranlah di muka bumi, carilah nikmat Allah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang menjadi hajat kita, dengan usaha, tidak dengan bertanggung. Ini rezeki yang diberikan oleh Allah, yang kemudian nanti kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dan ketika kita diam begitu saja, maka sulit untuk kita dapatkan apa yang kita inginkan. Jamaah rahmatullah, jenis rezeki inilah yang banyak diburu orang. Apakah dia beriman ataupun tidak, semuanya menginginkan itu. Orang Jawa mengatakan, gak obah, gak mama. Tidak bekerja, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Akan tetapi dia orang rahmatullah, seringkali kemudian orang melupakan ada sesuatu yang lebih besar lagi. Perbedaan kita orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak memiliki iman dari sisi rezekinya itu terdapat pada keberkahan. Orang seringkali tidak mengakui itu rezeki, itu nikmat, karena
Apa yang ada dalam pikirannya yang dinamakan rezeki itu adalah apa yang sesuai dengan yang diinginkan. Dia menginginkan harta yang banyak, ketika tidak mendapatkan, dia tidak mengakui bahwasanya kesehatannya itu adalah rezeki. Dia menginginkan jabatan, tapi ketika tidak mendapatkannya, dia tidak mengakui bahwasanya keluarganya yang menyenangkan itu adalah rezeki. Yang dipandang namanya rezeki itu adalah harta yang banyak atau kedudukan yang banyak. Nah, orang-orang beriman itu ada keberkahan dari rezeki yang didapatkan. Orang non-muslim rezekinya banyak, di situ tidak ada keberkahan, tidak ada kemanfaatan yang menjadikan menghantarkan dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ini yang dipahami, yang dipahami, maka yang muncul nanti adalah ketegangan, stres, ketidaktenangan, sehingga dia tidak bisa menikmati apa yang sudah dia dapatkan. Kalau fokusnya hanya pada urusan dunia semata. Nah, jamaah rahimahullah, ada rezeki yang didapatkan dengan usaha lain, dan itu dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan usaha kita, tapi itu seringkali dilupakan oleh kebanyakan manusia. Mengapa? Karena kebanyakan kemudian tidak mendapatkan langsung apa yang kalau menurut orang deg-deg di depan matanya. Padahal janji Allah itu pasti. Dan kalau itu kita sungguh-sungguh untuk melakukannya, insya Allah rezeki yang dijanjikan oleh Allah itu akan kita dapatkan. Jalurnya khusus, tidak harus kuliah di perguruan tinggi ternama, tidak harus dengan kursus dan sebagainya, tapi yang dikhususkan, diolah itu adalah batinnya, jiwanya. Apa jalur yang bisa kita dapatkan untuk memperoleh rezeki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah membimbing, mendidik, dan mengolah nilai takwa di dalam diri. Apa kaitannya ketakwaan itu dengan rezeki? Yang pertama, itu memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan pada akhir surat Al-Falaq ayat yang kedua dan di awal surat Al-Falaq ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mendatangkan baginya jalan keluar dari segala kesulitan yang dihadapinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini janjinya Allah. Siapa yang akan mendapatkan itu? Orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang betul-betul mengerjakan perintah Allah karena ingin mendapatkan kenikmatan dari Allah, dan orang-orang yang senantiasa berusaha dengan sekuat tenaganya meninggalkan larangan-larangan Allah karena takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian sederhana dari takwa. Kalau itu kita bisa mengukur diri kita masing-masing, seberapa besar kadar ketakwaan kita, maka disitulah kemudian janji Allah akan kita dapatkan. Semakin tinggi nilai takwa kita, insya Allah rezeki yang dijanjikan oleh Allah itu akan kita dapatkan. Dengan catatan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang sebelum tadi itu juga kita lakukan, melakukan usaha. Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi dari sahabat Umar bin Khattab juga menyampaikan seperti itu. Law annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum hatta la yarzuqu Allah. Tamdu hinasa wa tawakkulu. Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, la razaqakum, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian karena yang disebut paling seperti burung diberi rezeki. Mereka burung itu pergi pagi-pagi dalam keadaan lapar dan kembali sore hari sudah dalam keadaan kenyang. Burung tidak tinggal di
sangkarnya, kisarannya, tapi berusaha pergi. Itulah usaha yang diberi. Rizki yang diberikan oleh Allah dengan ketawakalnya itu. Kemudian dia kembali sore hari sudah dalam keadaan ringan. Usaha dari kita dibarengi dengan ketakwaan kita, insya Allah akan mendatangkan kebaikan buat kita dari sisi rezeki. Jalur yang kedua apa? Sama masih dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga, dan seperti yang disampaikan oleh Rasulullah dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad tadi, menguatkan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah akan mencukupkan kebutuhan. Jamaah rahimahullah, yang mencukupi Allah. Kalau sudah Allah yang mencukupi kebutuhan kita, maka kita tidak perlu ada kekhawatiran. Nah, seringkali kita salah memahaminya, kemudian tidak muncul lagi rasa syukur itu. Apa yang ada pada diri kita itu inginnya disesuaikan dengan keinginan kita, bukan kebutuhan kita. Padahal Allah menyampaikan bahwa Allah akan mencukupkan kebutuhan itu, bukan keinginan. Karena itu mari kita rubah pemikiran kita. Rezeki itu mudah-mudahan berkah dan datang kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Karena kalau sudah keinginan, yang muncul tadi tidak bisa bersyukur, yang muncul berikutnya adalah nafsunya yang terus tidak bisa diam, sehingga melupakan aturan ketetapan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu. Tawakal menjadi jalan yang kedua untuk meraih rezeki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu. Banyak contoh dan banyak kejadian barangkali para jamaah sudah bisa menyaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, jamaah rahimahullah, Allah menyampaikan pada salah satu surat, di surat Ibrahim ayat yang ke-7. Sudah sering kita baca, sudah sering kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Jalan ketiganya apa? Jalan ketiganya adalah memperbanyak syukur kita kepada Allah. Dan ini janjinya Allah. Jika kalian bersyukur, maka akan aku tambah nikmat. Ini janji Allah. Inilah jalan untuk kita meraih rezeki yang dijanjikan oleh Allah. Dan kalau rezeki itu sudah dijanjikan oleh Allah, itu adalah rezeki yang penuh keberkahan. Syukur kita harus senantiasa kita kembangkan. Kondisi yang semacam ini, apapun kejadiannya, itu adalah yang terbaik yang dipilihkan oleh Allah kepada kita. Maka sepatutnya kita selalu bersyukur. Sekecil apapun kalau kita menilai rezeki itu dari sisi kuantitasnya, atau kondisinya seperti apa dari sisi kualitasnya, itu adalah pilihan yang terbaik oleh Allah untuk kita semuanya. Karena kemudian syukur harus kita wujudkan supaya rezeki itu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sesuai dengan apa yang sudah diinginkan. Aku lupa lihat astagfirullah wa atubu innahu huwal ghafurur rahim. كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. رحمكم الله. Jalan yang keempat yang bisa kita lakukan untuk meraih rezeki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menggunakan nikmat Allah sesuai dengan apa yang diperintahkannya. Salah satunya adalah dengan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala.
infak yang kita keluarkan dari harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita itu adalah bagian dari pancingan kita atas rezeki Allah yang lain yang insya Allah nanti akan datang kepada kita semua. Karena sesungguhnya itu adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita jadikan evaluasi buat kita. Sudahkah kewajiban harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita itu kita tunaikan? Ada kewajiban zakat di situ. Apakah itu sudah kita tunaikan? Kalau itu sudah kita tunaikan, maka insya Allah karena zakat itu pada dasarnya adalah bertumbuh. Insya Allah harta kita akan bertambah, bertumbuh nilainya. Dan bisa jadi juga sesuai dengan kehendak Allah, maka akan bertumbuh pula jumlahnya. Karena sampai sekarang tidak ada cerita yang sampai kepada kita orang-orang yang kemudian rajin menunaikan zakatnya itu menjadi miskin. Tapi yang banyak justru kemudian mereka akan semakin diamanai oleh Allah dengan harta yang semakin banyak. Maka mari kita tunaikan zakat yang harus kita lakukan itu. Dan tidak perlu kemudian kita menghitung-hitung dari sisi eman dan sebagainya. Yang rahmatullah seringkali kita berat mengeluarkan zakatnya itu karena yang kita pandang dari harta kita itu hanya nilai 2,5%. Padahal ketika kita tunaikan zakat yang 2,5% itu, kita masih mengelola nikmat Allah yang jumlahnya 97,5%. Sehingga masih lebih banyak yang kita kelola dibanding yang kita keluarkan. Karena itu dengan infak, sedekah dan zakat utamanya, insya Allah akan menjadikan rezeki kita semakin berkah dan semakin berkah. Dan itu melatih hati kita supaya tidak menjadi orang-orang yang terlalu cinta dunia dan tidak menjadi orang-orang yang bersifat kikir akan nikmatnya Allah Subhanahu. Hadirin yang dirahmati Allah, 4 jalan itu insya Allah akan bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan rezeki yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal apakah kita percaya, apakah kita yakin dengan itu semuanya, ataukah masih kita terpaku dengan harta dari sisi dunia semata. Kalau kita mengaku sebagai orang-orang yang beriman, keberkahan rezeki itulah seharusnya yang kita buru, yang kita raih. Karena dengan rezeki yang berkah akan memberikan manfaat kebaikan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Insya Allah akan menghantarkan kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa, mudah-mudahan bimbingan Allah senantiasa diberikan kepada kita. Kita dibimbing di jalan yang benar, terhindar dari kemaksiatan, dijaga oleh Allah untuk senantiasa kuat imannya, sehat badannya, sehingga bisa melaksanakan ibadah dengan penuh kesungguhan, keikhlasan dan kekhusyuan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقضاء. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.